bagus atau gimana. Kita pilih yang besar karena biji yang ada di dalamnya alasannya yaitu yang cabai yang besar kayak gini, di dalamnya pastinya banyak sekali bijinya jika dibandingkan yang kecil. Ini sama-sama jenisnya, tetapi yang satu kecil dan yang satunya lumayan banyak. Ini bukan karena yang besar nantinya akan menjadi bibit yang bagus, tetapi karena memang alasannya yaitu di dalam cabai yang besar kayak begini biasanya akan banyak sekali biji-bijinya. Karena biasanya kawan-kawan akan menyemai biji cabai berdasarkan dengan ukuran cabainya. Mungkin alasannya karena cabai yang besar kayak begini biasanya bagus, tetapi menurut kita cabai yang besar kayak gini akan memiliki biji di dalamnya lumayan cukup banyak jika dibandingkan yang kecil. Jadi menurut kita mau kecil ataupun besar sama-sama akan menjadi bibit yang lumayan cukup bagus, asalkan bijinya akan tumbuh menjadi bibit baru. Dan di sini kita menyemainya memakai polybag, dan kita pakai media tanam berupa pupuk kandang yang telah menjadi tanah kayak begini. Dia akan berwarna kehitaman kayak begini. Memang ini pupuk kandang yang telah lumayan cukup lama, agar nanti nutrisi yang ada pada pupuk kandang yang telah menjadi tanah ini bisa terserap langsung oleh biji yang telah tumbuh, akar dan juga tunasnya. Kita tidak memakai semua pupuk kandang, melainkan kita campur dengan di bagian bawahnya menggunakan tanah biasa, bisa tanah berpasir ataupun juga bisa tanah yang lainnya. Karena benih cabai yang baru tumbuh kemungkinan akan menyerap nutrisi lumayan cukup sedikit. Jadi kemungkinan kalau kita pakai pupuk kandang sedikit nantinya akan cukup untuk mensuplai nutrisi yang nantinya akan terserap oleh benih cabai yang mulai tumbuh. Dan langsung saja kita lakukan, kita lihat biji dari cabai yang lumayan cukup besar dan yang satunya yang kecil ini. Akan kita lihat seberapa banyak biji yang terdapat pada kedua cabai ini. Sebelum kita belah, kita pencet-pencet terlebih dahulu untuk memisahkan biji dengan daging cabenya agar terpisah
dan nanti setelah kita belah memudahkan kita untuk memisahkan antara daging buahnya dengan bijinya. Kita pencet-pencet terlebih dahulu agar bijinya terpisah. Kita belah terlebih dahulu yang lumayan besar ini. Dan kita akan mengambil semua biji yang ada di dalam cabai ini. Dan kita lihat bijinya lumayan cukup banyak. Yang cabai yang lumayan cukup besar ini bijinya lumayan cukup banyak, dan kita taruh dulu, kita bandingkan dengan cabai yang kecil ini. Isinya juga lumayan cukup banyak, tetapi masih banyakkan biji cabai yang pada buah yang lumayan cukup besar. Dan kita ambil semua biji yang ada di dalamnya. Kita tidak memilih biji yang di bagian tengah, melainkan kita akan semai semuanya. Karena menurut kita biji yang bagus yang nantinya akan menjadi bibit yang bagus, menurut kita biji yang akan tumbuh itu yang bagus. Tidak hanya di bagian tengahnya, tetapi di bagian ujung-ujungnya juga. Kalaupun bijinya akan tumbuh, itulah yang bagus menurut kita. Setelah kita belah kayak begini, tinggal kita ambil biji yang ada di dalam buah cabenya. Kita ambil semuanya, tidak kita sisakan. Dan kini juga kita ambil semuanya, kita taruh di atas polybag terlebih dahulu. Setelah semua bijinya kita ambil, barulah kita ratakan. Karena ini bertumpuk kayak ini, tinggal kita sebar-sebarkan lagi agar biji-bijinya bisa menyebar kayak begini. Dan nanti akan saat akan tumbuh, agar biji-biji ini tidak, benihnya tidak bertumbukan kayak begini. Setelah bijinya merata pada bagian polybag kayak begini, langkah selanjutnya tinggal kita tabur tanah yang lumayan berpasir ini, dan keadaannya cukup lembab saja. Kita tabur untuk menutupi bagian biji-biji yang telah kita sebar pada permukaan polybagnya kayak begini. Setelah tertutup, semua bagian biji-biji